Bapak Ibu, untuk efisiensi waktu tentunya kami beri kesempatan terlebih dahulu saja kepada presenter berikutnya untuk menuntaskan presentasinya. Nanti Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan bisa disimpan dulu, dan sebaiknya memang per kelompok memberikan wakilnya saja untuk bertanya supaya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kita beri aplaus kepada presenter kedua, yaitu Bapak Zainal Mutakin dari SMP Islam Madani Nurul Fikri. Kepada Bapak Zainal Mutakin, mentor kita, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-Athhar wa ala sahbihi al-akhyar wa ala tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa nafa'ana bikum minasyahidin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang Allah muliakan, saya merasakan kebahagiaan yang sangat besar bisa bertemu bertatap muka dengan ibu bapak kepala sekolah yang sangat luar biasa hebat. Tepuk tangan untuk ibu. Karena dinamika pendidikan dari hulu ke hilir, kebijakan pemerintah, dinamika pendidikan anak-anak kita di lapangan yang sangat luar biasa. Kadang seolah kita terpenjara oleh regulasi, kadang seolah kita terpenjara oleh situasi yang simalakama. Di tengah-tengah itu Bapak Ibu sekalian sudah hampir menyelesaikan satu kewajiban yang sangat besar. Pelatihan selama 10 hari menguras tenaga, pikiran, cucuran tetes darah dan air mata. Masya Allah. Dan tepuk tangan sekali lagi. Saya pikir itu akan menguap dan sia-sia jika kemudian tanpa kita niatkan, karena lillahi ta'ala di aspek ruhiyah kita harus terus kita kuatkan. Malam tadi saya menyusun 2 materi, tapi filenya sudah saya kirim ke Pak Win, nanti bisa saya mungkin hari ini hanya menyebutkan judulnya saja, nanti kita diskusi. File yang saya susun pertama konseptual, satu optimalisasi peran kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Jadi saya salingkan, saya generate melalui nama aplikasi. 5 menit selesai, tapi bobotnya saya susun sendiri gitu. Sebelum saya masukkan ke nama aplikasi ya saya susun sendiri. Nanti tinggal di-share lalu kita berdiskusi. Yang kedua, saya menyusun tataran teknis aplikatif, yaitu di sekolah kami seperti apa pengimplementasiannya. Ya inilah singkatnya, saya membagi waktu, membagi 2 kategori kegiatan, satu reguler, satu tentatif, dan membagi tiga kategori kegiatan berdasarkan waktu, yaitu tahunan, semesteran, bulanan, dan pekanan. Itu cukup bagi ibu bapak sekalian untuk kemudian nanti jadi bahan diskusi kegiatannya seperti apa. Yang ingin saya sampaikan mungkin penting adalah apa yang saya serap di dunia pondok, ibu bapak sekalian. Ada pendekatan 3T yang kami pakai. Mungkin ini bisa ibu bapak sekalian implementasikan di pondok, di boarding. Karena kadang putra putri kita, anak didik kita itu cepat secara kognitif, tapi pada tataran spiritual lemah. Lahirlah generasi yang strawberry, ya, generasi yang rapuh di dalam, tapi warnanya indah di luar. Itu dinamika pendidikan kita sekarang ini. Kita berhadapan dengan generasi itu. Tanya tentang berbagai hal informasi, mereka bahkan lebih pintar dan lebih cepat dari kita.
tentang informasi A, B, C, bahkan kalau ibu bapak sekalian main game dengan mereka dijamin kalah. Itulah dinamika putra putri kita sekarang gitu. Kalau ibu Nenden tadi nyebutnya gen apa bu? Udah bukan gen Z lagi, gen Z kan yang sudah gurunya ya. Anak-anak itu gen apa? Apa ya? Gen apa gitu. Iya. Jadi memang sangat luar biasa dan membutuhkan proses yang detail, yang harus, bahkan kalau menurut saya ruang hati kita yang lebih besar ketimbang ruang kognitif kita, karena ternyata aspek spiritual mereka tuh kadang memang rapuh dan lemah. Mungkin inilah pergeseran nilai dari cara berpandangan pendidikan kita baik secara nasional, regional ataupun lokal. Nah, dalam konteks boarding, ibu bapak sekalian, di kami dalam beberapa tahun ini mengedepankan 3T. T ini taklim, takdib, dan tarbiyah. Jadi 3T ini menjadi konsep, ini mungkin belum saya sampaikan kemarin bapak ibu sekalian kan. Jadi saya juga milih-milih apa ya yang kira-kira baru, dan kemarin kalau saya sampaikan lagi asa kurang hebat gitu ya. Nah, saya mungkin hanya menyetir 3T ini aja, yaitu taklim, takdib, dan tarbiyah. Dan itu sesungguhnya selaras dengan Pancawaluya Pak di KDM di Jawa Barat, selaras dengan pendidikan karakter di Dinas Pendidikan secara nasional. Taklim itu lebih menyentuh pada aspek kognitif, transferring knowledge. Ini penting untuk kemudian membuka wawasan putra putri kita agar tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan teknologi, tidak tergilas oleh waktu yang demikian cepat. Makanya konsep taklim ini mengedepankan profesionalisme dan pendekatan pedagogis yang utuh dan menyeluruh dari sebagian dari guru dan juga tentunya para pemimpin pendidikan di sekolah. Taklim inilah yang kemudian memotori aspek kognitif anak-anak. Mereka di kelas diberikan ilmu pengetahuan, mereka di kelas diberikan wawasan mulai dari yang bersifat eksak ya, numerasi, literasi dan lain sebagainya, sehingga aspek kognitifnya berkembang. Saya kira ini bisa dijadikan konsep untuk di sekolah boarding dan tidak menutup kemungkinan di SR bisa diadaptasi. Yang kedua adalah takdib. Nah, inilah yang karakter. Ada ketentuan Rasulullah SAW yang menyatakan adab qoblal ilmu. Adab dulu baru ilmu. Karena yang menjadi kekhawatiran terbesar bangsa ini saat ini ya di situ gitu. Saya kira para pejabat yang korupsi itu tidak kurang ilmu pada aspek kognitifnya, betul nggak sih Pak? Tapi kan pembekalan takdibnya itu tidak bisa kita berikan saat mereka udah jadi pejabat gitu. Di tahap-tahap yang sekarang inilah di depan kita semuanya, putra putri kita yang kesehariannya merefleksikan kita, bercermin pada diri kita. Makanya pada konsep takdib ini tidak cukup dengan transferring knowledge. Transferring knowledge cukup di dalam kelas melalui buku, melalui fokus, melalui teknologi, HP, isi Google Form, masuk berselancar di dunia maya. Tapi takdib itu tidak bisa dengan itu. Mesti ada prototipe seseorang yang kemudian menjadi modeling. Nah, inilah yang kemudian Rasul bilang dengan tauladan. Ibu bapak sekalian, akan sulit mencetak karakter yang baik ketika rentetannya tidak utuh dan menyeluruh gitu. Menurut pandangan saya yang mungkin dibandingkan ibu bapak sekalian, baik secara usia ataupun pengetahuan mungkin lebih banyak gitu. Tapi saya mendapati di kompleks pesantren itu tauladan menjadi utama. Kita bisa mengatakan dua untuk tauladan. Guru bisa memberi tauladan, atau yang kedua, guru bisa menjadi tauladan.
Itu beda Bapak Ibu sekalian. Kalau memberi lebih mudah karena dia bisa split personality. Saat di sekolah tidak berkata kasar, tetapi saat di luar tidak di hadapan anak-anak bisa saja kita lebih kasar daripada anak-anak. Karena kita hanya memberikan tauladan itu di depan anak-anak saja. Kalau untuk menjadi ini lebih berat karena harus sudah terinternalisasi dalam diri kita. Bukan kitanya yang yang nggak sempurna gitu. Tapi kadang topeng kita yang terlepas ketika tidak di depan anak-anak. Bisa dirasakan nggak bedanya gitu. Makanya Rasul itu jadi tauladan, bukan memberi tauladan gitu. Karena kapanpun, dimanapun, di depan siapapun, non-muslim ataupun muslim, kalau menurut pandangan saya, beliau sudah jadi tauladan dan disegani oleh musuh dan dihormati oleh temannya. Demikian Rasul ada. Nah, membangun ini yang sulit di dalam sebuah etalase pendidikan di sebuah sekolah. Itu yang sangat sulit dibangun dalam proses ekosistem di dalam sebuah sekolah. Dan saya pikir boarding yang digagas oleh Pak Prabowo pada konsep sekolah rakyat ini sangat, seperti Pak disampaikan Pak Ali, sangat mulia loh. Konsep yang sangat mulia. Sudah SD kelas hiji sudah disuruh mondok gitu kan. Makan masih disuapin mungkin atau mandi. Saya juga menghadapi kelas 7, saya kan pegang kelas 7. Ada yang nggak bisa nyapu, ada yang nggak bisa ngancingin baju, ada yang nggak bisa mandi gitu, ada yang nggak bisa buka odol tuh kan, karena di rumahnya tidak diputar odolnya, dipijit gitu. Itu kan jadi dinamika tersendiri begitu untuk kita, apalagi yang usianya SD. Ini kan ibaratnya lembaga, bahkan kita sangat tidak boleh tuh menjustifikasi mereka gitu. Ibaratnya lembaran kosong. Makanya konsep ta'dib inilah yang kemudian kita tekankan. Melihat seseorang akan lebih mudah untuk kemudian dia duplikasi oleh siswa ketimbang dia mendengarkan ceramah panjang. Yang ketiga, saya percepat Ibu Bapak sekalian karena singkat. Yang ketiga T ini adalah tarbiyah. Nah ini yang lebih dalam daripada ta'dib. Tarbiyah ini konsep utamanya yaitu mulazamah. Mulazamah itu kebersinambungan secara melekat. Kita hadir 24 jam di lingkungan mereka. Nah ini yang ada di dalam boarding. Mulazamah itu selalu mendampingi gitu. Ketika menyimpang, Ibu sekalian coba yang pernah mengalami jadi kepala sekolah negeri, kacengkan tangan ada sebelum SR. Bu, tanggung jawab Ibu dari jam 7 sampai jam 15. Setelah jam 15, seperti apa tanggung jawab kita kepada anak-anak? Anak-anak kalau di sekolah umum, anak-anak akan kembali kepada orang tuanya dan semuanya jadi tanggung jawab orang tuanya. Pembagian tugas berarti ya Bu ya, antara sekolah dengan rumah. Boarding menuntut mulazamah setiap hari. Nah ini yang saya maksud mulazamah. Tidurnya dulu saya di Cilengkrang ya, di Cilengkrang itu ada pesantren namanya Nurul Zaman. 2005 saya menjadi wali asuh Bapak Ibu sekalian, dan saya tidur di kamar santri. Ya Allah, itu luar biasa tantangannya. Saya tidur kelihat, saya makan kelihat, saya ngorok ketahuan, kesiangan bangun juga ketemu sama anak-anak. Ini mulazamah Bapak sekalian. Dan itulah yang saya pikir SR dengan konsep boarding membutuhkan. Makanya personilnya gitu, Avenger-nya harus luar biasa Ibu Bapak sekalian. Dan Ibu Bapak sekalian sebagai top leader di sekolah rakyat ini tentu harus bisa menahkodai itu semua. Selamat berjuang. Tiga P yang saya ingin sampaikan di pagi hari ini mudah-mudahan menginspirasi. Sisanya Ibu Bapak sekalian serap saja sekarang mah. Apalagi kalau saya bicara konsep, saya yakin misalkan yang ini ya, yang tentang optimalisasi ini
di sini juga sudah dipelajari, mungkin ya bisa dicari lagi ini tinggal dibaca lalu terapkan secara bertahap, nanti ketemu masalah baru kita bisa simpulkan. Kemudian ini saya sering ketemu di tiap MKKS yang luar biasa, olahnya banyak prestasinya. Sangat luar biasa ya Bapak sekalian. Kami satu SR ya Bu, bukan SR sekarang itu apa? Parwil dengan Pak Agus, Pak Ahmad Taufik sering ketemu. Kita MKKS sebulan sekali selalu ketemu Bapak Ibu sekalian. Dan saya pikir tadi juga disampaikan oleh Pak Ali di bawah bahwa SR ini harus terintegrasi juga dengan MKKS katanya begitu, agar tidak tidak terdikotomikan, gitu, tidak terparsial. Itu mungkin Ibu Bapak sekalian. Terakhir mungkin saya menyarankan ya pengintegrasian seluruh apa yang tadi kita bahas melalui ya sekarang itu tidak tidak akan ketinggalan kalau kemudian tidak mengintegrasikan kepada teknologi. Kalau di Nurul Fikri Bapak sekalian juga saya mencoba nge-share ini udah menginspirasi. Nah ini kalau saya monitoring lewat dashboard HRIS disebutnya, sistem informasi ke-HRD-an begitu. Jadi dari sini saya setiap hari bisa memonitoring berapa orang yang masuk, kemudian berapa orang SDM yang sakit, berdasarkan departemen, berdasarkan bidang, jumlah telat harian berapa orang ketahuan dari sini. Kemudian ada berapa orang yang cuti bulan ini, ya, penugasan yang ditugaskan keluar ketahuan. Gitu. Jumlah SDM dengan berbasis pendidikan bisa kita lihat datanya di sini. Nah ini kita integrasikan ke dalam sistem. Yang kedua, monitoring berkenaan dengan kinerja guru juga ada di dashboard tersebut, dan juga jadi setiap guru bisa punya akun ini, jobdesk sudah ada di sini, kemudian laporan hariannya ada di sini, kemudian dan lain sebagainya. Tapi memang ini membutuhkan effort Ibu Bapak sekalian agar kemudian datanya ini kudu nggak input data operator sekolah dan lain sebagainya mungkin kalau di sekolah ya. Kemudian yang terakhir ada dashboard guru akademik. Jadi kita coba paperless tahun 2021 itu sejak saya kalau tadi Bu Nenden ke arah apa tuh tadi di awal itu masuk ke ya, kemudian study center. Kalau kemarin saya dulu mencoba paperless semua di sekolah itu gitu, termasuk ngamsen, input nilai. Nah, itu. Kemudian kalau di boarding bagusnya sih jika memungkinkan Ibu Bapak sekalian ini terintegrasi ke akun orang tua punya akun, lalu dia bisa lihat tiap hari anak saya masuk kelas. Lalu ketika guru mengisi di sini, ketika guru mengisi penilaian, orang tua langsung dapat aksesnya di situ. Tiap hari, tiap pekan, tiap bulan. Meskipun memang butuh effort yang luar biasa untuk peralihan dari paper base ke paperless. Kurang lebihnya begitu Bapak. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dengan kerendahan hati saya memohon izin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baiknya ambil, bawa pulang dan sebarkan. Yang buruknya sampaikan kepada saya sebagai bahan evaluasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zainal Mutakin dari Sekolah Islam Madani Nurul Fikri, yang mana begitu sangat rapi. Program pelatihannya ada yang reguler, ada yang tentatif, menunjukkan bahwa NFBSL ini begitu adaptable begitu dan begitu menyejukkan serta mencerahkan. Bapak terima kasih atas paparannya tentang taklim, takdim dan tarbiyahnya.